19-10-2006 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai negara hukum. Nah, bab pertama, menjelaskan tujuan nasional. Kalian tahu tidak apa tujuan nasional bangsa kita? Yang belum tahu, tujuan bangsa Indonesia itu tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi ada di sini. Itu bermakna bahwa Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan. Fungsi dan tujuannya itu apa? Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ketertiban dunia itu seperti bela negara yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Subbab yang kedua, menjelaskan konsepsi negara hukum. Indonesia itu menerapkan konsepsi negara hukum Pancasila karena negara Indonesia adalah negara hukum dengan jelas tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi negara Indonesia adalah negara hukum. Lalu bagaimana perwujudan asas negara hukum dalam kehidupan bernegara? Itu mengacu pada konsep Reichsstaat yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, jaminan hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua, pemisahan kekuasaan negara. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan pada peraturan. Yang keempat, peradilan administrasi. Subbab yang ketiga merupakan contoh perbuatan yang harus dilakukan sebagai perwujudan taat kepada hukum di Indonesia. Yang pertama, menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. Sebagai negara bangsa yang baik, kita harus menjaga nama baik negara kita dimanapun kita berada. Yang kedua, memiliki atau mempunyai KTP jika sudah cukup umur. Kenapa? Karena KTP itu merupakan identitas diri kita sendiri dan untuk terciptanya keakuratan data penduduk dan mendukung keakuratan pembangunan. Yang ketiga, mempunyai surat izin mengemudi atau SIM. Kenapa kita harus mempunyai SIM? Karena itu sebagai registrasi identitas atas pengendara bermotor. Yang keempat, membayar pajak. Dengan membayar pajak, kita akan membantu negara ini mencapai tujuan pembangunan nasional yang membutuhkan dana tidak sedikit. Yang kelima, taat dan patuh kepada aturan yang telah ditetapkan. Contoh yang lebih sering itu seperti peraturan sekolah. Kita harus menaati peraturan yang ada di sekolah. Lalu saat berkendara itu kita harus menaati rambu-rambu lalu lintas ketika sedang mengendara. Subbab yang keempat, kenapa kita harus menjadi warga negara yang taat hukum? Karena negara Indonesia itu merupakan negara hukum. Hukum itu harus ditegakkan untuk meminimalisir adanya kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat. Lalu, hukum itu mengikat dan mengatur tingkah laku manusia. Dengan begitu, ketertiban dan keadilan dapat terjaga. Yang terakhir, ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat menciptakan lingkungan yang aman, tentram, dan damai, serta agar tidak ada pelanggaran lagi di masyarakat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.